Vivi. Apa kabar? Baik dong. Hello Noto Fotojagi juga. Nah, di episode kali ini cukup spesial karena kita nggak akan hanya mereview satu mobil, tapi kita akan Melakukan komparasi lagi nih, Bos. Nah, udah lama nih kita nggak komparasi. Terakhir kali Betul. kita komparasi apa tuh, Vi? Yaris ya. Lawan Aris Bapak, lawan Jazznya Alex ya. Wih, itu udah tahun Betul. kapan tuh ya? Udah lama banget. Nah, sekarang kita back Laknat Fotojagi X OLS Autos, di mana kita akan membandingkan antara Suzuki XL7 versus Expander Cross. Nah, tapi gimana di antara dua mobil ini yang harus kalian pilih dan apa keunggulan dari masing-masingnya? Nanti kita akan bahas mulai dari bagian eksterior, interior, mesin, dan juga kita akan melakukan test drive-nya. Yes, jadi akan lengkap banget nih. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari bahas eksteriornya untuk kedua mobil ini. Karena itu, start Your your engine. engine. Nah, Autojagis, langsung aja kita bandingkan Mitsubishi Expander Cross versus Suzuki XL7. Mulai dari eksterior, mesin, kaki-kaki, hingga praktikalitas. Siapa yang lebih baik dengan selisih 50 juta? Check this out. Kali ini kita akan melakukan komparasi nih. Yang mana komparasinya ini ditemenin sama Rockford dari Laknat Autojagi. Apa kabar, Vi? Apa kabar, Ron? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Ini ada stok yang cukup laris ya. Yang kita bisa sebutnya apa nih? Ini sebenarnya kalau di kelas pada umumnya kan masuknya kelasnya LSUV. LSUV. Iya, low SUV. Oke, dia sudah masuk ke segmen SUV ya? Berarti Iya, mobil ini ya? padahal ini adalah MPV yang di SUV-kan. Oh, itu Rockford yang ngomong. Oke, Bot. Sekarang pilihannya kita lagi ada yang menarik itu adalah Suzuki XL7 versus Mitsubishi Expander Cross. Expander Cross. Oke. Dari pembahasan soal eksterior depannya dulu nih, Pak. Oke, dari wajahnya ya. Wajahnya nih ya. Nah, kalau menurut gua, ini kan setahu gua mobil ini memang basically diambil dari Suzuki R3. Betul, sama Yang- seperti mobil ini, basicnya adalah Expander, Nah, MPV. tapi mobil ini punya keunikan adalah yaitu fascia depannya punya beda banget sama R3 sendiri. Benar Betul, kan? betul banget. Karena kalau kalian lihat mobil ini XL7 ini secara frontal, itu hampir nggak ada kamera parta dengan R3 justru. Mulai dari kap mesinnya, bahkan sampai fendernya loh beda loh. Oh, fendernya juga Karena beda ada ya? fender ventnya. Oh iya. Nanti kalau dari samping kelihatan sih sebenarnya. Tapi memang nih mulai dari lampu depannya itu udah beda banget sama R3 biasa. Betul, betul. Apalagi diikutin sama grillnya. Udah gitu uniknya di headlampnya ini dia udah terintegrasi sama DRL LED. Betul. Ya kan? Ini keren banget loh di sininya. Dan sayangnya Cross ini nggak punya itu kan? Iya, jadi Cross ini yang bagian atas ini dia cuma lampu senja aja sayangnya sih. Sama di bagian bawah karena khas mobil-mobil yang di SUV kan, ya dia ada sentuhan-sentuhan silver yang biasanya disebut underguard yang kalau gue tahu apa sih Underguard biasanya dari plastik. Silver scuff plate itu, Silver yang bukan scuff. scuff. yang kalau diadu ya sobek juga. Iya, karena Sebenarnya. ujung-ujungnya dia lebih ke buat styling aja Iya sih. sih, tapi XL7 itu punya banyak varian ya. Iya, Bener kan, Pak? dia ada tiga. Tiga ya. Ada Zeta, ada Beta, dan ada Alpha yang paling atas. Nah, menariknya seluruh variannya sampai varian terendah itu udah dilengkapin sama lampu LED ya, Pak? Iya, karena lampu depannya dia sama semua. Kalau Expander Cross sendiri sebenarnya di tahun ini dia punya berapa pilihan sih, Pak? Expander Cross sebenarnya Variannya? sekarang sudah facelift ya. Mm-mm. Nah, ini kan Expander Cross yang pre-facelift nih. Pertama kali ada Cross ya. Sebenarnya waktu yang pre-facelift itu variannya cukup banyak. Ada varian yang manual, ada yang Oke. otomatis, ada yang premium package. Oh, Bahkan oke. ada yang beberapa limited edition, ada yang sebutkan Black Edition, ada yang Rockford Fosgate Edition. Oh. Banyak sih sebenarnya Ada yang variannya. edisinya Rockford. Ada yang edisi saya. Jadi kalau kalian beli mobil ini yang edisi saya, kalian dapat saya di bagasi, mukul-mukulin door trim. Itu fog lampnya udah LED ya, Pak ya? Bener? Iya, jadi untuk urusan lampu depan ini walaupun dari segi DRL dia belum punya ya, karena di atas ini dia hanya lampu senja aja sayangnya. Tapi di bagian bawah sebenarnya dia lumayan oke. Jadi dia nggak kayak Expander yang pre-facelift yang lama, dia sudah LED multi reflector untuk low beam dan high beamnya. Walaupun lampu sini sih masih bohlam, tapi yang bikin unggul dari si XL7 adalah bagian fog lampu sini yang sudah LED. Iya, karena kalau yang ini dia masih menggunakan halogen biasa ya, Pak ya. Iya. Cukup disayangkan bicara soal ground clearance. Mungkin kalau dari samping ini makin kelihatan, tapi uniknya Expander Cross ini sebenarnya di atas kertas itu
paling tinggi ya untuk LSUV ya? Betul, untuk LSUV bahkan ini tingginya tuh melebihi ground clearance-nya Pajero Sport. Oh ya? Iya, jarang itu maksudnya orang yang ngira kalau mobil ini ternyata ground clearance lebih tinggi dari Pajero gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat dari frontal, secara frontal lihat deh. Ini ya. Nih ya. Jarak tingginya malahan untuk approach angle-nya menurut kita ini kayaknya unggul di XL7 ya, Pak ya? Ya karena kalau dilihat secara frontal seolah-olah itu kayak lebih tinggi ya. Ini kayak bulky gitu. Iya, lebih ya. bulky dan dia jadinya malah kelihatan lebih rendah. Tapi bedanya kalau di samping baru kelihatan banget nih di sini nih. Dan di bagian depan sini nih, yang bikin dia lebih gar dibandingkan Expander biasa, tentunya dia udah grillnya berbeda. Dia lebih sangar dengan aksen kotak-kotak dan untuk bagian dynamic shield-nya dia lebih tegak. Jadi kalau Expander kan dia meruncing ya. Kalau ini lebih mirip seperti Triton. Jadi kesannya kayak sangar. Turunan dari Triton ya. Turunan dari Triton dan ada aksesoris favorit bapak-bapak yang udah included, yaitu hood emblem di sini ada nih. Biasanya tulisannya Range Rover. Tapi di sini Expander Cross. Kesimpulannya, kalau dari eksterior depan, lo suka yang mana? Kalau dari eksterior depan, gue sih nilai jujur aja dari keniatan mereka dalam mengubah versi MPV ke versi SUV-nya gitu ya. Ini dibandingkan dengan Expander biasa, masih terlihat DNA yang sangat Expander banget. Tapi kalau XL7 dibandingkan R3, itu bedanya sih jauh banget. Jadi untuk bagian fascia depan, gue lebih milih XL7. Sama gue juga. Sama? Gue ini sebatas karena headlamp-nya. Yang mana headlampnya udah dilengkapi sama DRL LED. Kenapa tuh? Karena gue belum pernah punya mobil yang dilengkapi dengan fitur ini, Pon. Dari seluruh mobil lu kagak ada DRL ya? Malu mobilnya tua semua, jadi gue nggak ada di ini. Serem sih kalau tua gitu. Oke, sekarang kita bahas soal mesinnya nih. Nah, basically kan keduanya ini menggunakan mesin yang sama yang di MPV-nya. Iya, betul. Yang serupa di SUV-in. Ketiplek sama ya pokoknya. Nah, dia untuk XL7 ini yaitu menggunakan mesin yang berkode K15 ya, Pot ya? K15B, betul. Betul, K15B berkapasitas 1500 cc, 4 silinder berteknologi VVT. Betul. Nah, ini figur tenaganya itu adalah 103 HP dengan torsi 138 Nm. Nah, kalau Expander Cross sendiri gimana? Kalau Expander sama, seperti yang lu bilang tadi juga, jadi dia sama dengan counterpartnya yang Expander MPV, jadi dia mesinnya sendiri 1500 cc, 4A91, dengan teknologi MIVEC ya. Kalau sekarang VVT ya, tapi dia sih sama lah. Ya, sistem kerjanya mirip-mirip lah. Tenaganya sama loh, Vi. Oh ya? 103 horsepower, cuman torsinya beda. Ini torsinya lebih unggul, di 141 Nm. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal konsumsi bahan bakarnya nih, gue yakin lo udah pernah ngetes mobil ini keduanya waktu baru nih ya? Yes, alhamdulillah udah pernah. Nah, lo kan tahu nih, waktu barunya sendiri, siapa yang lebih hemat? Memang kalau untuk urusan kehematan alias efisiensi, mesinnya R3 yang di sini juga artinya itu kan udah terkenal irit banget ya K15B itu. Jadi efisiensinya memang lebih irit XL7. Tapi nggak terpaut jauh kok. Karena XL7 itu waktu kita tes averaging bisa sampai 1:14. Nah, untuk mobil ini kan model yang pre-facelift yang belum CVT ya transmisinya. Ini 1:12,8. Mobil ini untuk sistem pengeremannya juga udah dilengkapi sama ABS, EBD, dan traction control. Kalau itu gimana? Sama, ini juga sama. Udah dilengkapi dengan ABS, EBD, traction control juga sudah ada. Dan kalau bicara soal unggul, performa. Performa kedua mobil ini walaupun dia mirip-mirip, tapi untuk akselerasinya sedikit lebih unggul di Mitsubishi Expander Cross. Karena untuk XL7, 0 sampai 100-nya itu 14 detik. 14 detik. Nah, kalau di Expander Cross ini, dia tercatat di 13,5. 13, oke dong, 0,5 detik ya, mirip-mirip lah masih lah ya. Untuk ruang mesinnya, gue masih lebih suka Expander Cross dibandingin sama XL7. Kenapa? Karena di situ lihat deh. Ya, ada engine cover ya? Iya, engine covernya, di sekitar bodinya juga cover plastiknya rapi, kelihatan rapi. Dan ruang mesinnya nih ya, kalau menurut gua ruang mesinnya memang dia tidak dicat suara dengan bagian eksteriornya, tapi menurut gua dia polos rata sama. Iya, kalau Expander Cross udah peredam ya. Iya, tapi sayangnya di sini nggak ada peredamnya nih. Ya plus minus lah keduanya nih soal hal-hal kayak gitu nih. Sekarang kita udah ngebahas mesinnya, kita bahas soal bagian sampingnya. Untuk di bagian samping kita ngebahas di Expander Cross dulu nih, Pak. Iya, ini gagah banget ya dari samping ya. Dari samping nih kerennya karena dia udah ditambahin ini nih. Ya, ada over fender di hitam-hitamnya sampai nyambung di bagian samping. Dan di bagian sampingnya itu nggak hanya menjadi head skirt doang, tapi dia ada di bagian panel pintunya ya, Pot ya? Iya, jadi untuk bagian rocker panel bawah sini, dia underguardnya sampai naik ke atas nih ya. Jadi dia tipis loh. Satu di bawah sini silver, terus ada 2 piece lagi di bagian pintunya. Jadi niat sebenarnya ini. Iya, benar. Jadi emang kelihatannya di sini lebih bulky dan membuat efek ke mobilnya sendiri pun berbeda sih penampilannya di bagian samping ini nih. Emang kelihatan lebih
maskulin. Ya, lebih sangar Gagah. gitu. Dan lebih tinggi pastinya. Benar. Oke, ngomongin soal lebih tinggi, mobil ini kan tadi kita bahas berkali-kali dia Iya. menjadi paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingin sama Pajero Sport. Iya, Emang betul. berapa sih, Pot? 225 mm. 225 Iya, mm tinggi ya, banget. tinggi loh itu. Itu tinggi banget dan emang sih menariknya di Expander Cross ini dia penggunaan velgnya juga gede sih. Betul, dia 1 inci 17 lebih gede inci ya. dibanding XL7 ya. Benar, dan Iya. dia udah menggunakan 17 inci loh. Dengan desainnya oke nih, palang 5 kayak gini, multicolor ya kan. Dia Dan desainnya dua ada warna kayak sini. bolt-boltnya gini ya. Iya. Jadi kayak velg-velg off-road gitu Iya, loh. benar. Nah, yang cukup disayangkan sama mobil ini adalah offsetnya nih, Pot. Nah, iya. Kelihatan banget nih Betul. di belakang. Memang ini udah jadi meme ya sekarang ya. Oh iya. Ini udah jadi meme loh. Jadi kalau ngomongin soal fitment fender, Oke. soal rata body itu Expander Cross tuh udah jadi meme. Kalau kata anak-anak mobil ini sebutannya ini boleh disensor boleh nggak ya? Fitment Metro Mini ya. Ngebahas soal remnya nih sekarang. Kalau remnya sendiri Expander Cross ini gimana nih, Pot? Jadi Dia depan udah udah disc brake, di belakang masih tromol ya. Masih Standar tromol. di kelas seperti ini masih cukup normal. Ada tombol untuk di kedua pintu depan ya. Jadi Oke. dari sisi passenger bisa, dari sisi driver juga bisa. Oke. Walaupun ini tambahannya Bi ya. Iya, itu aksesoris tambahan sampai ke tutup tangkinya tuh di belakang. ini semua kekarbonan biar lebih racing gitu. Nah, yang menunjang lagi adalah yaitu dia sama dilengkapin sama ini, Pot. Roof rail. Warnanya silver juga ya. Iya, warnanya sentuhannya silver Matching dan sama yang bawah. sebenarnya iya matching sama yang bawah, tapi ini juga ini di stikerin ya. Aslinya Iya, nggak kayak aslinya gini. ini chrome. Benar, aslinya dia chrome di Dan sini. ini roof railnya fungsional loh. Ini besi. Tuh, jadi Nah, beneran bisa dipakai. Bisa dipakai. Jadi kalau mau nambahin roof box apa, ini bisa jadi berfungsi dengan baik jadinya, bukan Betul. sekedar aksesoris. Iya. Apalagi di samping nih, Pot, yang menarik sama Expander Cross ini. Nah, kemudian dari segi spionnya sendiri, ini spionnya dia berbeda dengan XL7 yang di mount di pilar, dia di mount di body. Jadi dia model pedestal, lebih kekinian lah. Oke, lebih kekinian Dan dia ya. memberikan efek kaca depan sini yang lebih bagus untuk visibilitas. Oke, jadi mengurangi blind spot nih ya, Betul. benar ya. Bukan Iya. ditambahin fitur blind spot monitoring. Iya. Tapi kaca spionnya jadi bikin seperti ini. Gitu. Oke, sekarang Yes, kita di XL7. bagian sampingnya XL7 bukan R3 kan ya? Bukan, karena emang dari samping mirip ya. Agak susah bedainnya. Malah gitu. emang bedanya di sini yang seperti lo Ah, bilang tadi nih ya. Dia ada sentuhan-sentuhan kayak gini yang karena menunjang untuk penampilan XL7 yang beda banget di bagian depannya. Iya, Tapi emang bagian depan. secara pintunya sih mirip-mirip lah. Betul. Yang bikin beda itu adalah nih mulai adanya ini nih Ya, sama pokoknya overfender plastik ciri ini ya. khas SUV harus ada ini ya. Tapi SUV aja kayaknya nggak segede-gede ini ya. Ya kan ini kan biar kesan MPV-nya sirnah total gitu kan. Jadi gede sekalian aja Iya, gitu. nggak tanggung-tanggung loh soalnya ini segede gini dan sayangnya menurut gua untuk overfender yang ukurannya segede gini, tapi lingkar fendernya masih sayangnya kecil dan velgnya juga penggunaannya Betul. hanya 16 inci ya untuk mobil ini ya. Padahal kalau dikasih 17 dia lebih kelihatan oke sih Pot menurut gua. Biar irit. Dikit-dikit biar irit. Menurut gua untuk lebih terlihat proporsional di XL7 ini. Iya. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan terlalu bulky di bagian sampingnya sih. Iya, karena untuk bagian underguard sampai yang silver ini dia nggak naik-naik ke atas ya. Iya, Jadi lebih benar. Simple Lebih gitu. simpel di situ. Tapi memang ininya lebih besar. Betul. Sistem pengeremannya sama, disc brake Sama, depan, belakang iya. belum juga. Betul. Dan kalau ground clearance-nya, ini Dia ground clearance itu tepat di 200 mm. 200 mm Jadi ya. selisihnya itu 25 Iya, 25 mm, benar, 25 benar. milimeter. Nah, udah gitu di sini dia dengan bangganya menuliskan VVT. Yes. Biar irit. Dan di sini juga untuk teknologi keyless entry sebenarnya untuk varian yang atas dia tuh udah ada, karena kan untuk varian Alpha contohnya dia udah pakai kunci keyless, tapi kan Ah. karena ini varian Zeta dia masih kunci biasa. Biasa, Kayak betul. belum ada di sini. Ya, jadi secara fitur sebenarnya di bagian samping masih mirip-mirip, cuman kalah di size velg, tapi menurut gua offsetnya sendiri masih lebih oke lah dibandingin sama Expander Cross tadi ya. Iya. Nah, terus Terus ada udah gitu. spionnya juga nih, Vi. Nah, ini kan betul. spionnya standar ya, dimonting di Iya, pilar. betul. Kemudian warna body seperti ini. Kalau Expander Cross kan aslinya dia sudah chrome. Chrome. Tapi itu kan dihitemin aja Benar, kan. Kalau ini dia benar. warna body aja. Betul. Nah, udah gitu dia juga sama, udah dilengkapin sama roof rail nih. Sama. Dan ini roof railnya Oh, bisa Jadi dipakai juga. dipakai. Oke, dan varian yang paling atas itu dia pilarnya berbeda warna ya, Pot ya? Sebenarnya varian atas itu untuk two tone itu bisa request two tone, bisa juga enggak. Jadi kalau two tone itu sebenarnya ya sesuai dengan konsumen aja sih. Ya, maunya yang gimana ya, balik soal selera lah kalau itu. Suzuki itu sangat fleksibel. Kalian sebenarnya XL7 ini ya, ini tuh ada yang menarik banget nih. Ini nggak cuma XL7, sebenarnya all type Suzuki gitu ya. XL7 juga berlaku. Kalau kalian beli mobil baru ini,
Di Suzuki, kalian bisa request any color you want dengan nambah 8 juta aja. Oh ya? Yes. Oke. Any color. Oke. Mau kuning, mau hijau, mau apa kayak kalian mau, nambah 8 juta bisa. Oke. Mau dibikin 2 tone, 3 tone, 4 tone, 4 tone bisa. Sesuai dengan kalian. Sampai di bagian belakang. Yes, bagian belakang yang terlihat sangat R3 sekali ya. Kuat banget R3. Iya, betul ya. Bedanya nih kayaknya di bumper aja sih. Karena Bumper mulai bawah. dari bumper bawahnya nih udah kelihatan beda. Untuk menunjang kesan maskulinnya ditambahin lah ini dia. Sama dengan cladding-cladding hitam dan underguard silver. Pokoknya udah resep khas SUV masa kini lah gitu ya. Yang dari MPV. Dan ini pun untuk mata kucingnya dibikin vertikal supaya Iya. bisa lebih tinggi gitu. Ya benar. Untuk menunjang hal-hal tersebut lah ceritanya di sini. Oh ya, kita disclaimer dulu. Ini memang adalah yang tipe Zeta. Ya. Nah, untuk tipe Alfa sendiri tadi Opa udah bilang bahwa dia untuk tipe tersebut paling tinggi udah ditemukan roof spoiler, Betul, dilengkapi udah dapat roof di spoiler. atas. Udah gitu kameranya ada 2. Iya. Iya. Karena hal paling menjual yang ada di tipe Alfa itu yang bahkan nggak ada di semua kompetitornya ya. Iya. Dia punya digital rearview mirror. Jadi spionnya yang di tengah itu adalah layar digital, bukan kaca spion biasa di situ. Betul. Nah, udah gitu untuk varian terbawah pun dia juga tetap udah dilengkapin kamera mundur. Ya, sini. Sama ada 2 sensor parkir nih, 2 titik di sini. Iya, jadi udah lebih dari cukup banget sebenarnya ya. Dan tapi sebenarnya nggak ada masalah untuk varian terbawah ini karena penampilannya sih nggak ada beda sebenarnya di belakang. Betul. Hanya bedanya di lampu belakangnya ya. Nah, sedikit iya. perbedaan. Lampu belakangnya ini sendiri dia memang ngikut sama R3 yang tipe bawah juga, jadi dia belum ada LED bar-nya. Tapi secara konfigurasi dia tetap sama karena untuk lampu senja lampu rem dia tetap LED titik di bagian sini. Nah, betul. Ini menangnya juga dari XL7 untuk lampu senja lampu remnya pun udah menggunakan LED nih ya. Ya, walaupun untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bola biasa. Mau lampu biasa, betul. Dan di sini juga nggak ada roof spoiler, tapi tetap ada lampu rem ketiga LED-nya Yes. di tengah-tengah. Betul. Wiper kaca belakang juga jadi standar di sini. Nah, sekarang kita ngomongin soal kapasitas bagasi langsung dulu ya, Pak. Oke, boleh. Nah, gimana menurut lo soal kapasitas bagasinya XL7 sama dibandingin Expander Cross? Sebenarnya karena ini basicnya adalah R3 di kelas LMPV, R3 ini merupakan salah satu bagasi yang paling luas dan paling fleksibel. Oh ya? Yes, karena false floor-nya ini dia kan bisa dicopot kayak gini ya. Oke. Nah, kalau dicopot ini dia tuh gede banget sampai atas ini. Bahkan Iya, benar, volumenya langsung bertambah ya di bahkan sini ini ya. lebih gede dibandingin bagasinya Palisade. Oh ya? Serius. Really? Really. Wah, insight menarik tuh teman-teman. Daripada beli Palisade, kalau nyari bagasi lebih gede beli ini aja. Oh gitu ya, bener ya. Sama-sama 7-seater ya kan. Harga lebih murah. Iya, jauh bisa kebeli berapa mobil ini gitu ya. Tapi enaknya lagi karena dia ada false floor kayak gini, dia false floor juga keras loh. Ini bukan kayak itu dia Oh plastik iya, ya. benar. Jadi sangat berkualitas sekali. Dikasih beban pun juga kuat sebenarnya kan. Di sini nggak ada masalah. Dan ini kalau misalnya kalian tutup, ini jadi rata lantai, jadi nggak ada load lipnya sama sekali. Nah, benar. Nah. Pada saat kita lipat nih, Nah, ini juga lagi completely Tuh. flat. bener-bener flat loh di sini. Jadi akses barang-barang ukuran gede berat itu lebih gampang ngeluarin dan masukinnya. Betul banget. Sama, dia juga ada tempat penyimpanan tertutupnya di kanan nih, yang sebenarnya untuk standarnya itu jadi tempat penyimpanan untuk toolkitnya. Tapi kalau di sebelah kirinya ini nggak ada tempat penyimpanan apa-apa sih di sini ya. Oke, untuk Expander Cross. Yes. Bedanya apa sama Expander biasa jadinya nih? Bedanya, pertama-tama sebenarnya secara desain overall sama, tapi sama seperti strateginya R3 ke XL7. Ini juga dibikin banyak cladding hitam, bahkan claddingnya tuh lebih tebel lagi loh. Iya, karena ini lebih satu kelihatan bagasi. beda. Bahkan emang jatuhnya beda bumper-bumpernya nih ya. bener kan? Bumper-bumpernya ya, XL7 juga beda bumper-bumper. Iya sih sebenarnya, tapi di sini kelihatan lebih perubahannya signifikan banget nih Betul, untuk bumper belakangnya dibandingin sama Expander biasa nih, Betul. apalagi di bagian tengahnya ini nih. Iya, jadi ini lucunya dia selain ada aksen cladding hitam, dia ada aksen silver khas dengan SUV, dia juga ada aksen body color, Vi. Oh Di iya sini. benar, bukan warna hitam plastiknya full Iya. doang jadinya ya. Jadi nggak terlalu mendominasi lah kelihatannya di sini. Betul. Nah, secara fiturnya sendiri sebenarnya sama, dia udah ada kamera mundur juga, sensor parkir 2 buah. Tapi keunggulannya di sini dia karena memang tipe ini dia udah dilengkapin sama Rear defogger. Sebenarnya di variannya Alfa sendiri juga udah dilengkapin rear defogger kan ya? Gitu. Nah, tapi untuk bagian atas ya memang mobil ini nggak dilengkapin sama roof spoiler ya? Iya, karena emang bawaannya udah ada bentuknya spoiler Iya, gini. dari ini besi loh, udah karena dia jadi satu kesatuannya. Dan kekurangannya adalah dia untuk lampu Lampu senjanya sebenarnya dia nih, sudah
LED bar ya. Tapi untuk lampu rem, remnya masih bohlam pijar biasa. Iya. Hanya lampu mundurnya udah LED ya, Iya, Bang, ya? jadi ditukar Vi. Kalau di sana kan lampu senja lampu rem yang LED. benar. Kalau di sini lampu senja dan lampu mundur yang LED gitu. Oke, kita lihat bagasinya nih. Nah, bagasinya ya decent lah ya sebenarnya. Decent sebenarnya bener. Jadi sama dia punya false floor di sini yang bisa kalian angkat. Di bawah sini Nah, ada partisi yang pembagi kayak gini ya. Tapi sebenarnya bahannya bahannya seperti ini. Nah, dan ini partisi sebenarnya plus minus juga sih. Kalau kalian orang yang suka dengan organizer, ini sebenarnya lebih bagus. Jadi kalian bisa taruh sepatu, taruh Iya. notebook, terus bisa ada pisah. sekat-sekatnya semua ya di sini ya. Ah, Ini tempat tapi- penyimpanan terbuka, ada tempat toolkit juga. Tapi kekurangannya karena dia ada partisinya, kalau misalnya pengen masukin koper large, dia nggak bisa yang nyebrang gini. Nyebrang, gitu. benar. Untuk nambah kapasitas gede itu juga nggak bisa maksimal lah sebenarnya ya. betul. Jika dibandingin sama XL7 tadi. Nah, pelipatannya di sini modelnya tali ya, tarik gini. Dan dia juga sama sih ya, rata lantai Sama, jatuhnya ya. dia rata lantai sampai ke baris tengah juga. Tuh, kapasitasnya juga bertambah. Tapi untungnya sama-sama dia sama-sama nggak punya load lip, jadi kalau kalian pengen tarik barang tuh gampang. gampang gitu. Benar. Dan belakang sini ada di bagian sini tidak ada apa-apa lagi. Dan ada apa-apa lagi kalau Iya. sebenarnya. Seperti itu. Ya, oke. Oke. Ya udah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk expander. Udah? Oke. Nah, Auto Junkies, kelar ngebandingin eksterior mesin kaki-kaki hingga bagasi, artinya part 1 dari video ini udah rampung. Untuk part 2-nya, kita akan melakukan perbandingan untuk hal fitur, interior, hingga rasa berkendaranya. Penasaran dong siapa yang superior? Makanya langsung aja cek part 2-nya di channelnya OLX Autos Indonesia. Linknya ada di paling atas description box di bawah, tinggal kalian klik di sana aja. Untuk hal annoying dan interesting dari masing-masing mobil ini, juga udah pernah kita bahas di review keduanya. So, jangan lupa untuk cek video semuanya. Nah, oke Vi, kita udah kelar nih bandingin tadi dari segi eksterior desain, Betul. mulai dari depan, samping, belakang, sampai ke bagasi ya. Betul, sama ruang mesinnya juga udah kita jelasin juga kan. Nah, abis ini kita akan melakukan review untuk test drive-nya. Nah, sekaligus kita akan review interiornya juga nih, karena Di kan tadi situ. belum ya kita bahas Betul. ya. Nah, jadi kalian stay tune aja untuk part 2 dari si Fun Battle kali ini, tentunya di channel. OLX Autos Indonesia. Nah, kalau kalian misalnya pengen nonton, kalian langsung aja klik link yang ada di bagian bawah sini atau cek di bagian description box di bawah, karena gue udah cantumin juga link untuk video yang part 2-nya. Dan pastinya kedua mobil ini itu sekarang kondisinya for sale ya, Vi ya? Iya betul. Kalau Gimana pengen lihat, bisa langsung kunjungin ke OLX Autos yang ada di One Bell Park Mall, wilayah Jakarta Selatan. Nah, keuntungan beli mobil dari OLX Autos apa aja nih, Vi? Nah, kalau melakukan pembelian mobil di OLX Autos, bisa dapetin garansi 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan. Wah, itu pun kita udah rasain banget tuh. Nah, karena kan benar kita kan dong. pakai Karimun sekarang nih, Betul. yang juga dari OLX Autos nih. Betul. Kita udah nikmatin mulai dari benefit sampai ke gratis biaya perawatannya juga. Betul. Baru aja ganti oli kemarin. Wah, enak ya. Enak banget. Seperti expander yang sedang lewat ini, enak sekali lewatnya. Luar biasa Dengan lah. nyaman. Dengan nyaman seperti itu. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke part 2 aja langsung ya. Oke, abis ini kita lanjut ke part 2 di channel OLX Autos. Terima kasih banyak Kak yang udah lewat. Nah, jadi mana di antara mobil ini yang lebih nyaman secara ride quality, mana yang lebih fun to drive, dan interiornya pun secara kualitas dan fitur mana yang superior? Betul. Kita akan bahas semuanya di episode 2 nanti. Yang ada di OLX Autos Indonesia. Yes, kalau gitu see you di videonya OLX Autos Indonesia. Untuk sekarang, thank you banget bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami. Untuk gua Dilaknas Auto Junkie, dan untuk Rivi di OLX Autos Indonesia. ya. Dan pastinya follow juga sosial media kami. Untuk kami Instagram di laknas_j, untuk Instagramnya OLX. OLXautos.id. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian sedang mencari mobil bekas berkualitas, langsung aja kunjungin stoknya OLX karena banyak banget di websitenya. Ataupun kalau kalian misalnya pengen jual mobil, bisa ya, Vi ya? Bisa langsung aja masukin ke website kita di olxautos.co.id, masukin semua data mobilnya di situ, dan nanti bisa dapat harga penawaran, range penawarannya. Jadi langsung jelas banget tuh ya. Iya, Langsung di situ. inspeksi, Betul. langsung Kalau bayar. setuju dengan harga range penawaran, langsung inspeksi aja. Hah? Nanti kita akan lakukan inspeksi dan mencari tahu berapa harga tercocok untuk mobilnya yang mau dijual. Kalau misalnya udah cocok, langsung dibayar. Langsung dibayar hari itu. Saat itu juga. Betul. Wih, mantap. Jadi mudah, aman, dan pastinya cepet yang paling penting. Betul. Karena sekarang harus serba cepet pokoknya Betul. gitu kan. Seperti itu. Oke, langsung aja stay tune untuk part 2 di OLX Autos. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.